Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam. Perkenalkan nama saya Nawang Indah, NIM 114220131 dari TL Angkatan 22 asal Sleman. Jadi kali ini kita akan membuat video mengenai pembuatan peta registrasi dan digitasi praktikum sil acara pertama. Untuk yang pertama, sebelum kita membuat peta, kita harus menyediakan laptop dan aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Nah, setelah itu yang kedua kita membutuhkan peta batas administrasi dari suatu daerah eh, yang memiliki format JPG agar bisa diinput dalam ArcGIS-nya nanti. Untuk yang berikutnya kita akan share screen untuk mulai pembuatan petanya. Oke, ini udah muncul aplikasinya ya. Ini menggunakan ArcMap atau ArcGIS. Nah, yang berikutnya langkah kedua kita klik pada customize pada ini. Terus kita klik toolbars untuk memastikan bahwa uh, toolbars yang akan kita gunakan sudah tercentang semua. Nah, ada 10 toolbars yang akan kita gunakan yaitu 3D Analysis, Advanced Editing, Draw, Edit Verticals, Editor, Georeferencing, Layout, Partial Editor, Standar, dan Tools. Setelah itu kita ke bagian extension untuk uh, mengedit juga. Nah, ini pastikan ini semua sudah tercentang. Jika sudah, kita akan ya untuk customize tadi kalau misalkan misalkan belum tercentang bisa menyentang dari sini. Oke. Sudah semua. Lalu yang berikutnya adalah kita akan memasukkan data. Nah, untuk sebelum memasukkan data kita akan mengecek ke properties di bawah ini untuk mengedit eh, grid UTM yang akan kita gunakan. Nah, karena kita akan menggunakan peta daerah Magelang yang berada di Jawa Tengah, itu berada di garis tentang di selatan peta. Nah, itu menggunakan dan itu terdapat pada koordinat 49. Nah, ini bisa klik project coordinate system, lalu klik UTM, setelah itu BGS 1984 karena peta kita berada di selatan jadi yang south, dan pilih sesuai dengan peta masing-masing. Klik kanan, lalu add favorite. Oke, setelah sudah bisa digunakan. Lalu klik oke. Klik oke. Setelah itu kita masukkan peta dengan format JPG. Ini kita klik kanan layar, lalu klik add data. Lalu kita mencari, karena di sini sudah ada peta administrasi. Kalau misalkan belum, kita bisa klik ke connect to folder untuk nyambung ke folder yang dimana kita menyimpan peta kita. Lalu bisa klik file tersebut. Langsung klik add. Karena ini petanya sudah terlihat, kita bisa, dan itu garis UTM-nya ini belum sesuai. Jadi kita akan menyesuaikan terlebih dahulu garis UTM-nya dengan menggunakan georeferencing ini. Jadi toolbars yang ada di sini itu tergantung masing-masing laptop ya. Jadi belum tentu di laptop satu sama laptop lainnya itu sama. Nah, ini kita untuk penyelarasan garis UTM agar sesuai itu, kita pilih pojok kiri atas sama pojok kanan bawah. Klik georeferencing, lalu kita klik add control points, kita zoom untuk detailnya, kita klik kiri lalu klik kanan keluar, lalu input titik X dan Y. Ini titik X-nya 400.000, sedangkan titik Y-nya 919,0. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa pindah ke pojokan bawah, di CTM pojokan bawah. Setelah oke semua, kita, nah ini kalau sudah semua ini kita akan muncul grid nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 sama nomor 2. Untuk menghilangkan ini kan udah benar. Nah, untuk menghilangkan ini kita bisa klik georeferencing lalu update georeferencing. Nah, udah. Setelah itu kita akan ke tahap berikutnya yaitu membuat poligon ya. Dengan yang pertama itu kita akan pencet add ini katalog. Setelah itu kita add ke folder ini untuk menyimpan file kita.
Setelah ini ada, kita bisa klik kanan, new, lalu save file. Nah, untuk yang pertama, jadi kita akan membuat 3 eh, yang akan dibuat dalam beta, yaitu ada batas administrasi dalam bentuk poligon, lalu sungai, jalan, dan titik di suatu daerah. Jadi ada 4. Yang pertama, kita akan menuliskan batas administrasi. Untuk batas administrasi ini, feature tipenya, type-nya adalah polygon. Sama kita akan klik edit untuk mengubah DTM-nya, yaitu tetap ke 49 pixel. Nah, setelah itu kita akan pencet kanan untuk batas administrasinya itu, lalu kita ke edit feature dan start editing. Nah, dalam mengedit ini harus memilih 3 daerah ya, bebas di daerahnya itu. Nah, sebelum kita upload ini kan masih dalam bentuk panah. Nah, kita klik batas administrasi lalu kita klik polygon. Nah, ini sudah tanda plus. Lalu kita bisa plotting pada sebentar, ini kotaknya agak banyak ya. Ini kita bisa plot pada 3 wilayah di garis terluarnya. Untuk lebih detailnya, jika ingin lebih detail bisa di zoom in. Lalu kita jadi 3 wilayah itu bisa lihat dari warna peta yang ada di daerah tersebut. Jika sudah berbeda 3 warna, berarti sudah berbeda wilayah. Nah, ini cukup diklik 1 kali untuk pembuatan batas wilayah ini. Jangan sampai kita klik 2 kali karena kalau klik 2 kali itu akan kayak editingnya ini akan susah. Dan jangan sampai keluar dari garis merah untuk benar lebih detail. Garis hitam ya. Jika sudah, ini kita bisa mengetik ya. Jika sudah, nah ini kita bisa klik 2 kali. Klik kiri. Setelah itu kita bisa sebenarnya bisa langsung diedit. Ini di batas administrasinya kita bisa edit di kotak ini. Tapi bisa juga dilakukan di akhir. Nah, untuk batas administrasi ini no color, jadi warnanya bening. Lalu outline-nya itu warna hitam dengan ketebalan garisnya itu 2. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa klik pada ini ya. Klik ini untuk pembuatan cut polygon untuk batasi dari wilayah-wilayah tadi. Nah, ini lakukan seperti tadi. Jadi terpotong semua. Nih. Nah, ini kita bisa uh, lanjut ke editor lalu stop editing. Nah, lalu ini bisa di ya. Selanjutnya kita akan membuat batas jalan minimal 3 jalan di ini di kita peta. Nah, untuk cara pembuatannya itu kita bisa klik katalog, klik kanan, new, seperti tadi, save line, terus jalan. Nah, untuk feature type-nya itu line, untuk
ini koordinatnya UTM. Oke, setelah sudah, kita bisa klik edit picture lalu start editing. Jalannya itu bebas, yang penting oh ya ini klik dulu, klik jalan dulu. Jalannya bebas ya. Jadi, hmm, oke. Jika sudah nanti bisa. Setelah itu jalan kita bisa edit warnanya menggunakan warna merah, Mars Red, lalu ketebalannya itu harus sama. Setelah itu kita ke editor, stop editing, lalu kita save. Nah, setelah itu ini kita bisa cek jalan kita tadi. Kalau misalkan ini mau disambungin nggak apa-apa. Kita lanjut, kita edit. Setelah itu kita lanjut ke berikutnya yaitu ada sungai. Nah, ini kita klik kanan lagi, kita new, kita save file, kita sungai, nama sungai. Untuk ini masih polyline karena berupa garis. Edit, ITM 49, oke, oke. Kita mulai membuat sungai. Sungai juga sama, di step ini harus ada 3. Kita klik edit saja, kita klik sungai, kita klik line, kita plot. Kita ini untuk sungai kita bisa edit warnanya, tapi Zoli, ketebalan, oke. Nah, itu kita stop editing. Kita save. Nah, yang berikutnya, oh ya, untuk mengedit tadi, untuk mengedit garis-garis batas, poligon, ataupun yang lainnya, kita bisa ke georeferencing, ke ini, reshape feature tool itu buat menggeser dari garisnya. Kalau misalkan ini belum lurus atau kurang geser, itu bisa digeser. Nah, jika kita akan menggeser ke dalam peta, itu berarti kita nanti klik ke dalam. Kalau kita akan menggeser keluar garis, berarti kita klik keluar. Yang selanjutnya kita bisa klik kanan lagi, kita akan membuat titik dari suatu daerah. Kita namai ininya poin, sebentar. Lalu PM-nya, kita klik OK. Nah, untuk titik daerah ini sebenarnya bebas yang mau dikasih simbol atau apapun. Itu kita bisa, karena ini tidak ada titik yang pasti, kita bisa titik di sembarang tempat. Di tengah-tengah sama bumbung. Setelah itu kita bisa edit logo simbolnya ini dengan logo VPS ya. Kita kecilkan menjadi 13. Setelah itu udah keluar, kita stop editing. Oke, karena ini sudah semua step sudah selesai, kita bisa men-unchecklist peta administrasi Kabupaten Magelang dengan untuk melihat hasil akhir peta yang telah kita buat. Nah, ini dia petanya bentuknya seperti ini. Nah, untuk save-nya kita bisa save file tersebut di file yang
Nah, ini laptop namanya. Mungkin kita bisa simpan lalu kita ini namanya, eee, oke karena ya. Oke. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya, sampaikan dari tutorial tersebut. Mmm, Semoga yang melihat video ini bisa bermanfaat dan bisa semangat mengoreksi. Bye-bye.